Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diska Damayanti dengan NIM B1B1210037. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pajak kabupaten. Yang pertama adalah definisi pajak kabupaten. Pajak kabupaten sendiri termasuk pada pajak daerah, yang dimana definisinya adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah sendiri merujuk pada berbagai jenis pajak yang diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, di sini kita akan masuk pada tingkat kabupaten, di mana tingkat kabupaten setara dengan tingkat kota. Yang pertama adalah pajak restoran. Pajak restoran yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 adalah, menurut undang-undang tersebut, restoran merupakan tempat penyantap makanan ataupun minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran dan tidak termasuk usaha jenis tata boga ataupun catering, di mana pengertian restoran sendiri menurut tokoh Marsum yaitu merupakan restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum. Di mana objek pajak restoran ini merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman di tempat lain yang disediakan ataupun dikonsumsi oleh pembeli maupun di tempat umum lainnya. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima dari restoran dengan penetapan tarif pajak restoran paling tingginya yaitu 10%. Selanjutnya adalah pajak hotel, di mana pajak hotel ini diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21 adalah pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan ataupun peristirahan, termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Menurut tokoh Siahaan, menyatakan yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang ataupun pribadi ataupun juga badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi ataupun badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi ataupun badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang harus dibayarkan kepada hotel, dan tarif pajak hotel ditetapkan paling besar itu sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten ataupun kota yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan seperti permainan, permainan ketangkasan, keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Dan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi ataupun badan yang menikmati hiburan tersebut. Dan wajib pajak hiburan adalah merupakan orang pribadi ataupun badan yang menyelenggarakan hiburan ataupun acara tersebut. Di mana dasar pengenaan dari pajak hiburan ini adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, maupun mandi uap atau spa. Dengan tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, khusus untuk hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan dengan paling tinggi sebesar 10%. Yang keempat adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, di mana pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dipungut berdasarkan pengambilannya. Dengan tarif pajak ini merupakan
ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi pertama asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Yang selanjutnya adalah pajak reklame. Pajak reklame sendiri merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda ataupun alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Subjek pajak dari pajak reklame merupakan orang pribadi ataupun badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan objek dari pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame, di mana tarif pajak pada reklame ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Dengan dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang mempertimbangkan seluruh faktor-faktornya yang ada 6. Yang pertama adalah merupakan jenis reklamenya, yang kedua merupakan bahan yang digunakan untuk reklame, yang ketiga adalah lokasi penempatan reklame, yang keempat waktu penyelenggaraan, yang kelima adalah jangka waktu penyelenggaraan, yang keenam adalah jumlah reklame dan ukuran media reklame. Dan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi pertama reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Yang kedua adalah reklame kain, yang ketiga adalah reklame melekat stiker, yang keempat adalah reklame selebaran, yang kelima adalah reklame berjalan ataupun termasuk pada kendaraan, yang keenam adalah reklame udara, yang ketujuh adalah reklame apung, yang kedelapan adalah reklame suara, yang kesembilan adalah reklame film ataupun slide, yang ke-10 adalah reklame peragaan. Selanjutnya adalah pajak parkir, di mana objek pajak pada pajak parkir ini adalah merupakan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, dan wajib pajak adalah parkir orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir, di mana dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dengan tarif pajak parkir ini ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Yang ketujuh adalah pajak sarang burung walet. Dipungut berdasarkan pengambilan ataupun pengusahaan sarang burung walet dengan objek pajaknya merupakan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, dan dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Dengan nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet tersebut, di mana tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi yaitu 10%. Selanjutnya adalah yang ke-8, pajak air tanah, di mana tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%, dengan objek pajak dari pajak air tanah ini adalah pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah. Subjeknya adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah, dan wajib pajak adalah merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan ataupun pemanfaatan air tanah tersebut. Dengan dasar pengenaan pajak air tanah itu, yang pertama adalah tanah adalah nilai perolehan air tanah. Yang kedua, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung berdasarkan mempertimbangkan faktor-faktornya. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilannya. Yang keempat adalah volume air yang diambil ataupun yang dimanfaatkan. Yang kelima, kualitas airnya. Dan yang keenam adalah tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengambilan pemanfaatan air tersebut. Dan yang ketiga adalah besarnya nilai perolehan air tanah yang ditetapkan dengan peraturan bupati ataupun yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tersebut. Selanjutnya adalah yang ke-9, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.
Pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan ini dipungut berdasarkan perolehan hak atas tanah ataupun bangunan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah ataupun bangunan. Dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan sendiri meliputi terdapat 5 perolehan. Yang pertama merupakan pemindahan hak tanah yang disebabkan oleh jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Yang kedua adalah pemberian hak baru karena kelanjutan kelepasan hak, hak milik, hak atas tanah, dan hak guna usaha. Yang ketiga adalah hak guna bangunan, yang keempat adalah hak pakai, yang kelima adalah hak milik atas satuan rumah susun, dan yang terakhir adalah hak pengelolaan, di mana objek dari pajak ini merupakan Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek yang diperoleh berdasarkan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga adalah badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan ataupun perwakilan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, di mana pajak ini dipungut atas kepemilikan, penguasaan, ataupun pemanfaatan tanah dan bangunan, di mana objek dari pajak ini adalah bumi ataupun bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan yang terkecuali di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjeknya adalah orang pribadi ataupun badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak ini adalah NJOP, di mana besarnya NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Dan penetapan besarnya NJOP ini ditetapkan dengan peraturan bupati. Yang ke-11 adalah pajak penerangan jalan. Pajak ini merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame dan pajak ini dipungut atas penyediaan tenaga listrik dengan objek pajaknya merupakan penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang bersumber dari yang lain, di mana dasar pengenaan pajak penerangan jalan ini adalah nilai jual tenaga listrik. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan di mana pajak merupakan alat bagi suatu pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan yang baik bersifat langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat dengan membiayai pembangunan dan pengeluaran untuk di bidang lainnya. Dan terdapat 11 jenis pajak kabupaten, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih.